Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani milenial dan salam planter Indonesia. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini petani milenial akan mengaplikasikan pupuk borat pada tanaman kelapa sawit yang sudah akan memasuki fase TM1. Yang mana saat ini kelapa sawit ini adalah varietas Sriwijaya 5 dengan usia lebih kurang 32 bulan dan sudah akan memasuki 33 bulan sahabat tani. Artinya dalam akan memasuki fase TM1 kita sangat memerlukan yang namanya unsur hara boron atau yang terkandung dalam pupuk borat sahabat tani. Oke sahabat tani, kali ini kita akan membahas selebih detailnya tentang pupuk borat dan apa kegunaannya bagi tanaman kelapa sawit dan berapa dosis yang tepat untuk kita aplikasikan kepada tanaman kelapa sawit kita sesuai dengan usia tanaman sahabat tani. Oke sahabat tani, pertama kita akan kupas dulu apa itu pupuk borat sahabat tani. Borat adalah pupuk termasuk ke dalam golongan pupuk unsur hara mikro sahabat tani. Jadi kebutuhannya terhadap tanaman itu dalam jumlah yang kecil, akan tetapi sangat dibutuhkan oleh tanaman. Minimal kita lakukan aplikasi dalam 1 tahun itu 1 kali sahabat tani. Borat ataupun kandungan unsur hara boron dengan rumus kimia adalah B2O3 ini sahabat tani. Jadi dia berfungsi untuk ketersediaan karbohidrat serta glukosa pada tanaman kelapa sawit atau tanaman apa saja sahabat tani. Sebenarnya unsur boron ini sangat dibutuhkan oleh tanaman sebagai unsur hara mikro untuk menunjang pertumbuhan. Nah, apa kegunaan karbohidrat dan glukosa pada tanaman yang bersumber dari unsur hara boron ataupun boran ini sahabat tani? Berfungsi pada tanaman, baik itu tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya, adalah untuk mempercepat pembelahan sel pada tanaman sahabat tani. Dan juga ketika sudah masuk pada fase generatif ataupun fase TM1 pada tanaman sawit, tanaman menghasilkan, tentunya boran ini juga berperan penting dalam menunjang pembentukan buah sahabat tani. Jadi merangsang pembentukan bunga sahabat tani. Penyerbukan pada buah kelapa sawit itu lebih cepat sahabat tani. Nah, terus sahabat tani, berapa sih dosis untuk kegunaan borat per tanaman untuk kelapa sawit? Tentunya disesuaikan dengan usia tanaman sahabat tani. Mungkin ada yang kita selama ini beranggapan bahwa boron ini hanya berfungsi untuk buah sahabat tani, untuk merangsang buah. Sebenarnya tidak sahabat tani. Kenapa? Yang namanya boron ataupun boran ini dia berfungsi untuk pembelahan sel, mempercepat pembelahan sel pada jaringan tanaman sahabat tani. Artinya pada tanaman kelapa sawit, bahkan di pembibitan kelapa sawit pun boron ini sebenarnya sudah dibutuhkan sahabat tani. Sudah dibutuhkan, akan tetapi dengan jumlah yang kecil sahabat tani. Begitu juga ketika tanaman kelapa sawit kita sudah memasuki usia 3-4 tahun, artinya pemberian boran ini itu wajib sahabat tani. Jangan sampai ada kekurangan atau istilahnya defisiensi boron pada tanaman kelapa sawit kita sahabat tani. Karena bisa kekurangan unsur boron ataupun defisiensi boron ini bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita dan juga dapat menurunkan produktivitas daripada hasil panen kita sahabat tani. Jadi itu salah satu pentingnya pengaplikasian boron ini pada tanaman kelapa sawit sahabat tani. Jadi sahabat tani, berapa dosis yang tepat untuk tanaman di usia TM1, di usia 30 bulan hingga usia 4 tahun? Sebenarnya kalau dari dosis anjuran dari berbagai literasi ataupun informasi yang saya dapat,
baik itu dari dosis anjuran dari kemasan ataupun dari perusahaan penyediaan pupuk, itu sebenarnya untuk dosis untuk usia tanaman 3-4 tahun untuk tanaman kelapa sawit itu dianjurkan dosis adalah 50-100 gram per pokok per tahun, sahabat tani. Jadi intinya sahabat tani, boron ini kita juga harus hati-hati dalam penggunaannya, sahabat tani, agar jangan sampai kita melebihi daripada dosis anjuran. Kenapa? Ketika kita mengaplikasikan borat telah melebihi daripada dosis anjuran, itu bisa menyebabkan tanaman kita malah terjadi keracunan atau sebagainya, sahabat tani, karena dia akan menyisakan toksin atau racun di tanaman jika diberikan secara berlebihan dan tidak mengikuti dosis anjuran, sahabat tani. Jadi untuk petani milenial sendiri, dalam pengaplikasian pupuk borat ini, petani milenial menggunakan borat dengan merek dagang adalah borat dari Mahkota, sahabat tani. Ini sudah petani milenial sudah kemas dalam ukuran untuk satu pohon, sahabat tani, untuk satu pokok. Ini adalah jumlahnya, ini telah kita timbang menggunakan timbangan ini, sahabat tani. Ini adalah 75 gram, sahabat tani. Jadi 75 gram kita aplikasikan untuk per pokok tanaman. Artinya dalam 1 kilo pupuk borat kita dapat membaginya untuk lebih kurang 13 pohon tanaman kelapa sawit, sahabat tani. Jadi mungkin selama ini sahabat tani beranggapan borat itu diaplikasikan dengan menggunakan takaran sendok makan, sahabat tani ya. Kalau sendok makan itu petani milenial sudah menguji, melakukan kalibrasi. Ternyata dalam 1 sendok makan penuh full itu yang ngunjung itu kisaran 15-18 gram, sahabat tani. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan hanya 2 sendok atau 1 sendok? Artinya kita baru mencukupi lebih kurang 35 gram. Artinya untuk takaran 2 sendok makan itu masih sangat kurang, sahabat tani. Belum mencapai dosis yang tepat, sahabat tani. Jadi sebaiknya sahabat tani kalibrasi dengan menggunakan timbangan, sahabat tani, seperti ini, sahabat tani. Nah, ini petani milenial sudah aplikasikan. Ini jumlahnya itu lebih kurang 75 gram, sahabat tani. Jadi untuk anjuran tanaman kelapa sawit usia 3-4 tahun adalah 100 gram. Jadi kita ambil dosis pertengahannya saja di 75 gram, sahabat tani. Jadi itu, sahabat tani. Nah, lalu bagaimana cara pengaplikasiannya, sahabat tani? Nah, nanti kita akan langsung saja kita praktekkan di pohon sawitnya, sahabat tani. Oke, sahabat tani, kita lanjut akan kita melakukan pengaplikasiannya pada tanaman kelapa sawit. Baik sahabat tani, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya pada tanaman kelapa sawit, sahabat tani. Sebelumnya sahabat tani, kita cek dulu sahabat tani berapa berat dosis yang kita berikan per pohon, sahabat tani. Nah, ini adalah 74 gram, sahabat tani. Jadi lebih kurang 75 gram sesuai dosis anjuran, sahabat tani, untuk tanaman kelapa sawit di usia 3-4 tahun itu dosisnya adalah 50-100 gram. Jadi kita ambil pertengahannya saja, sahabat tani, lebih kurang 75 gram, sahabat tani. Oke sahabat tani, bagaimana cara pengaplikasiannya, sahabat tani? Untuk pengaplikasian pupuk boran ini, sahabat tani, sebaiknya dilakukan langsung diaplikasikan di tanah, sahabat tani. Memang sebagian petani itu mengaplikasikannya di bagian pelepah, sahabat tani, di pangkal pelepah, sahabat tani. Tapi itu sebenarnya kalau kita mengaplikasikan di pelepah itu harus menunggu hujan turun dulu, sahabat tani, baru air pupuk itu mengalir ke tanah, baru diserap oleh tanaman. Karena yang menyerap unsur hara itu bukan pohon, sahabat tani, akan tetapi akar. Jadi logikanya kalau kita ingin respon pupuk yang kita berikan itu lebih cepat, kita langsung aplikasikan di bagian tanah, sahabat tani. Nah, dengan jarak
ini harus lebih dekat ke batang sahabat tani, berbeda dengan pupuk yang lain. Kalau pupuk yang lain mungkin kita mencapai jarak 1 meter hingga 1,5 meter dari pohon. Kalau boran itu paling jauh dari pohon itu 1 jengkal sahabat tani. Nah, boleh kita ditaburkan sahabat tani, ditaburkan. Nah, boleh juga kita benam sahabat tani. Kita benam di dalam tanah, di dekat 1 jengkal dari batang sahabat tani. Jadi begitu sahabat tani. Nah, walaupun kelihatannya tanaman kelapa sawit ini buahnya banyak sahabat tani, akan tetapi kebutuhan boron itu tetap harus kita berikan sahabat tani. Nah, seperti ini buah ini tidak normal. Ini sebenarnya bukan karena kekurangan unsur hara, akan tetapi ini karena berondolannya itu dicabuti oleh monyet sahabat tani. Akan tetapi kebutuhan untuk boron untuk tanaman kelapa sawit itu tetap harus kita berikan sahabat tani. Minimal aplikasinya 1 tahun itu 1 kali dengan dosis 50 sampai 100 gram untuk usia tanaman 3 sampai 4 tahun sahabat tani. Begitu sahabat tani untuk cara pengaplikasiannya sahabat tani. Mungkin ada juga petani yang beranggapan selama ini dipelepah, yaitu sah-sah saja. Petani milenial juga tidak ingin menyalahkan, tapi tujuannya sama sahabat tani. Ketika kita aplikasikan di pelepah itu harus menunggu hujan turun dulu sahabat tani, baru dia akan jatuh ke tanah. Jadi logikanya kalau kita mau respon yang lebih cepat sahabat tani terhadap tanaman kelapa sawit, kita langsung saja ke tanahnya sahabat tani. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini walaupun buahnya sudah seperti ini aplikasi boron tetap harus kita lakukan. Nah, lalu bagaimana sahabat tani ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara boron yang dapat kita pantau secara langsung sahabat tani? Salah satunya adalah dengan bentuk ujung daun yang mengkerut seperti ini sahabat tani. Nah, karena pembelahan sel pada tanaman kelapa sawit ini tidak sempurna sahabat tani, sehingga terjadi mengkerutnya daun, pelepah memendek. Itu salah satu gejala kekurangan unsur boron. Nah, kalau kita lihat dari buah sebenarnya ini ada. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa tanaman ini juga masih kekurangan unsur boron walaupun dia berbuah sahabat tani. Jadi boron itu bukan hanya untuk buah sahabat tani, akan tetapi untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Nah, itu intinya sahabat tani. Nah, untuk dosis kelapa sawit kita ini usia 33 bulan sahabat tani, kita gunakan dosis 75 gram saja sahabat tani. Itu sudah cukup. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, walaupun dia berbuah tetap kita aplikasikan boron. Jadi fungsi boron itu bukan hanya untuk buah. Oke sahabat tani, mungkin hanya sekian dulu sedikit penjelasan dari petani milenial tentang mengenai penggunaan pupuk borat ataupun unsur hara boron pada tanaman kelapa sawit. Oke sahabat tani, untuk sahabat yang belum subscribe channel YouTube Petani Milenial, mohon ditekan tombol subscribe, like, serta bagikan video ini jika menurut sahabat bermanfaat. Dan akhirnya Petani Milenial mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.